Uang, sebagai salah satu simbol utama dalam peradaban manusia modern, sering kali dilihat hanya sebagai alat tukar atau penyimpan nilai. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa uang juga memiliki dimensi yang lebih filosofis. Uang bukan hanya sekadar benda fisik yang digunakan dalam transaksi ekonomi, tetapi ia juga berfungsi sebagai alat yang dapat merefleksikan nilai, kekuasaan, dan bahkan identitas dalam kehidupan manusia. Filosofi uang bekerja berawal dari pemahaman dasar tentang bagaimana uang bergerak dalam sistem ekonomi. Secara sederhana, uang bekerja untuk kita jika kita tahu bagaimana mengelolanya. Dalam pengertian yang lebih luas, uang adalah sumber daya yang kita gunakan untuk menciptakan peluang, mendapatkan kebahagiaan, dan mencapai tujuan-tujuan hidup. Namun, apakah uang benar-benar bekerja untuk kita, ataukah kita yang justru bekerja untuk uang? Dalam banyak budaya, uang seringkali dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Orang-orang bekerja keras untuk mengumpulkan uang, berpikir bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, semakin bahagia mereka. Di satu sisi, hal ini memang dapat diterima secara logis. Dengan uang, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, apakah ini berarti bahwa uang adalah tujuan hidup itu sendiri? Filosof Barat, seperti Aristotle, mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari pencapaian materi semata, tetapi lebih kepada pencapaian kebajikan dan keseimbangan hidup. Dengan kata lain, uang hanya merupakan alat, bukan tujuan akhir. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa uang memegang peranan penting dalam mengubah kondisi hidup seseorang. Uang memberi kita kebebasan untuk mengeksplorasi potensi diri dan meraih impian. Uang bekerja ketika kita memanfaatkannya untuk menciptakan peluang, meningkatkan kualitas hidup, dan memberi manfaat kepada orang lain. Dalam konteks ini, uang bekerja dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan diri dan memperbaiki keadaan sosial ekonomi mereka. Penting untuk menyadari bahwa uang bekerja dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah bagaimana uang memfasilitasi pencapaian tujuan pribadi, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, atau merencanakan masa depan. Namun, dimensi kedua adalah bagaimana uang bekerja dalam konteks yang lebih besar, yakni dalam membangun masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Uang yang kita miliki dapat digunakan untuk mendukung berbagai bentuk kegiatan sosial, seperti filantropi, investasi dalam riset dan pengembangan, atau membantu sesama yang membutuhkan. Dalam hal ini, uang bekerja bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Filosofi uang bekerja juga melibatkan pertanyaan etis tentang bagaimana kita memperoleh uang tersebut. Bekerja untuk uang tidak selalu berarti harus mengorbankan nilai-nilai moral. Konsep etika dalam ekonomi seringkali mengingatkan kita bahwa cara kita mendapatkan uang haruslah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mengambil jalan pintas atau menggunakan cara yang merugikan orang lain untuk memperoleh uang bisa membawa konsekuensi buruk dalam jangka panjang, baik secara pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, uang bekerja dalam kerangka etika yang baik hanya jika diperoleh dengan cara yang sah dan adil. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan cara kita menggunakan uang. Uang dapat menjadi alat yang sangat kuat, tetapi juga bisa menjadi sumber kehancuran jika tidak dikelola dengan bijaksana. Ada banyak orang yang merasa bahwa mereka harus selalu bekerja lebih keras untuk memperoleh lebih banyak uang, tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari stres, kecemasan, dan kehilangan kualitas hidup. Filosofi uang bekerja bukan hanya tentang bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana menggunakan uang tersebut untuk mencapai keseimbangan hidup yang sehat dan bermakna. Pada akhirnya, uang bekerja bukan hanya soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana kita menggunakannya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Uang yang dikelola dengan bijak akan membantu kita mengatasi kesulitan hidup, tetapi kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana kita menghargai waktu, hubungan, dan keseimbangan batin. Uang bisa bekerja untuk kita jika kita tidak menjadikannya sebagai tujuan utama, melainkan sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Filosofi uang bekerja adalah tentang menyadari bahwa meskipun uang dapat membawa kemudahan, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Maka, uang bekerja paling efektif ketika ia digunakan untuk tujuan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan material.